Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, tak terasa hari-hari seperti berlari. Akhirnya kita sampai di penghujung bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini mengantarkan kita kepada fitrah semula, seperti saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap bayi dilahirkan di atas fitrahnya, kemudian orang tuanya lah yang membuat dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Fitrah adalah Islam, fitrah adalah iman, fitrah adalah ihsan, fitrah adalah takwa. Dan orangnya disebut muslim, mukmin, muhsin, muttaqi. Dan masih ada lagi sebutan-sebutan lain dalam Al-Quran bagi siapapun orang yang ada dalam keadaan fitrah. Allah pun ternyata mengarahkan kita agar ketika mati pun tetap dalam keadaan fitrah. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang menyatakan sebagai mukmin, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan mati dalam Islam, artinya mati dalam keadaan fitrah. Karena surga memang disiapkan hanya bagi mereka yang dalam keadaan fitrah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, dalam ayat yang diantaranya disebutkan, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu hanya disiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ada dalam keadaan fitrah. Agar fitrah kita tetap terpelihara sejak lahir, selama hidup, hingga kita mati, maka Allah pun memberi jalan, memberi pilihan bagi kita untuk mengikuti Islam sebagai ajaran yang menjamin kita tetap dalam keadaan fitrah. Dalam surat Rum umpamanya disebutkan di ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam yang sesuai dengan fitrah Allah, karena Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saudaraku, secara spesifik bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur Allah siapkan agar kita kembali kepada fitrah dan kita tetap terpelihara dalam fitrah. Pada bulan Ramadan disyariatkan berbagai macam ibadah, mulai dari yang fardu, yang sunat atau yang nawafil, seperti saum, qiyamul lail, tilawah, zikir, istighfar, sedekah. Juga selain itu kita diminta untuk
melakukan pengendalian diri kita sepenuhnya, mulai dari pengendalian lisan, perut, dan indera-indera lainnya. Kemudian di penghujung Ramadan, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Dan kemudian diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Dengan ini semua seharusnya kita menyadari betapa rahman-rahimnya Allah. Allah melahirkan kita dari perut ibu kita, dari rahim ibu kita, dalam keadaan fitrah tanpa dosa. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah pula yang memberi fasilitas agar kita ada pada kondisi terbaik, yaitu kembalinya kita kepada fitrah Islam, yang dengan inilah kita pun akan dimasukkan ke surganya lewat salah satu dari 8 pintu surga yang kita inginkan. Saudaraku, semoga semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini benar-benar mengarahkan kita kepada fitrah kita, sehingga kita terlahir menjadi manusia baru dalam semangat pengabdian, dalam iman, dalam ihsan, dalam takwa, dan juga dalam berkhidmat kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.